Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2233 sampai bab 2236. Meskipun energi pedang hitam tidak terlihat jelas di langit malam, namun terasa sangat tajam. Kemudian, dengan suara keras, dinding tempat Ye Chong berdiri tiba-tiba terbelah menjadi dua. Saat ini, Ye Chong tidak lagi berdiri di sana, dan sosoknya sudah muncul di belakang Miyamoto Nobunaga. Dalam sekejap mata, Ye Chong sudah memukulnya. Baru saja mendengar suara "bang", Miyamoto Nobunaga mengalami pukulan keras di punggungnya. Namun, Miyamoto Nobunaga sangat kuat, dan dia mampu menahan pukulan Ye Chong tanpa masalah serius. Itu menyakitkan. Segera setelah itu, saat Ye Chong memukul untuk kedua kalinya, Miyamoto Nobunaga terkejut dan dengan cepat menggunakan teknik teleportasi hantu dengan pop. Ketika Miyamoto Nobunaga muncul lagi, dia sudah berada 10 meter jauhnya. Miyamoto Nobunaga mengira dia telah menyingkirkan Ye Chong. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Chong mengikuti di belakangnya. Alhasil, dengan pukulan "bang" lainnya, Ye Chong kembali memukul Miyamoto Nobunaga. Miyamoto Nobunaga hampir memuntahkan seteguk darah lama, merasa seperti baru saja dipukul dengan palu. Dia tidak berani berhenti sama sekali dan menggunakan teknik teleportasi lagi. Ketika dia muncul di lokasi lain lagi, Ye Chong mengikuti di belakangnya. "Bang", pukulan lagi, yang laki-laki meninjunya lagi. Setelah 3 pukulan, tidak peduli seberapa kuat Miyamoto Nobunaga, tubuhnya tidak dapat menahannya. Kali ini, dia langsung dipukul oleh Ye Chong dan menabrak dinding di sebelahnya, menyebabkan dinding itu runtuh. Seluruh tubuhnya terkubur di bawah ke dinding dan tanah. Adegan ini membuat Anu dan Zhou Qiong tercengang. Miyamoto Nobunaga yang baru saja memamerkan kekuatannya di depan mereka berdua, kini dikejar dan dipukuli seperti anjing yang tenggelam. Kekuatan senior ini sungguh terlalu kuat, pikir Zhou Qiong. Saat ini, cahayanya redup, dan Ye Chong serta Miyamoto Nobunaga bergerak sangat cepat, sehingga Zhou Qiong dan Anu tidak bisa melihat penampilan Ye Chong sama sekali. "Saya hanya dapat melihat secara samar-samar garis besarnya, dan saya dapat memastikan bahwa ini bukanlah Lin Long. Tentu saja, jika Zhou An ada di sini saat ini, dia mungkin bisa mengenalinya, karena Zhou An tahu bahwa Ye Chong adalah Lin Long. Namun, Zhou Qiong dan Anu tidak mengetahui hal ini. Zhou Qiong menjadi semakin yakin bahwa orang ini mungkin adalah guru Lin Long. Saat ini, hanya terjadi tabrakan, dan Miyamoto Nobunaga berdiri dari reruntuhan. Katana di tangannya masih dipegang erat. Tubuh Miyamoto Nobunaga tertutup debu dan dia terlihat sangat malu. Dia menatap Ye Chong dengan sepasang mata dingin. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. "Suga, jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku." Setelah mengatakan itu, Miyamoto Nobunaga berteriak, "Gaya pedang Yin, potong." Segera setelah itu, Miyamoto Nobunaga mengangkat tangannya, pedang samurai gelap, dan kemudian berlari menuju Ye Chong. Tampaknya gerakan Miyamoto Nobunaga kikuk dan lambat. Zhou Qiong tidak mengerti bahwa Nobunaga Miyamoto bisa berteleportasi. Jadi mengapa dia menggunakan metode lari ini? Namun tak lama kemudian, dia tahu, saya melihat Nobunaga Miyamoto berlari menuju Ye Chong. Saat Miyamoto Nobunaga mengambil langkah pertama, tiba-tiba muncul kabut hitam dari sisi kiri tubuhnya. Kemudian kabut hitam itu mengembun menjadi sosok manusia dan muncul di udara. Itulah Miyamoto Nobunaga yang baru. Dan ketika dia mengambil langkah kedua, kelompok kabut hitam kedua muncul di sebelah kanannya, berubah menjadi Miyamoto Nobunaga lagi. Segera setelah itu,
setiap kali Miyamoto Nobunaga mengambil langkah, klon baru muncul. Ketika dia berlari mendekati Ye Chong, lebih dari selusin Miyamoto Nobunaga muncul di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Saat ini, Ye Chong sudah berada dalam jangkauan serangan katananya. Saya melihat Miyamoto Nobunaga mengangkat katananya dengan kedua tangan dan menebas Ye Chong. Pada saat yang sama, selusin klon juga mengangkat pedang samurai mereka dan menyerang Ye Chong. Untuk sesaat, sepertinya Ye Chong akan dibacok sampai mati. Dan termasuk klon-klon ini, semua kekuatannya nyata. Menghadapi pengepungan seperti itu, Ye Chong hanya memberikan ekspresi dingin dan tetap bergeming. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu. Segera setelah itu, dengan Ye Chong sebagai pusatnya dan dalam lingkaran 5 meter, ruang ungu langsung terbentuk. Warna ungu terlihat sangat jelas di malam hari. Ye Chong mengaktifkan ruang Dewa Naga. Di ruang Dewa Naga, klon Miyamoto Nobunaga sepertinya dikelilingi oleh cairan kental, dan gerakannya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chong bergerak dan langsung bergerak ke depan klon pertama, lalu meninjunya dengan keras. Hanya mendengar suara pop, klon tersebut hancur berkeping-keping. Lalu yang kedua, yang ketiga, setelah menghindari lebih dari 10 kali berturut-turut, Ye Chong menghancurkan semua klon Miyamoto Nobunaga. Yang tidak disangka Ye Chong adalah Nobunaga Miyamoto, yang berlari ke arah Ye Chong pada awalnya, juga merupakan tiruan. Miyamoto Nobunaga yang bergegas menuju Ye Chong tidak memiliki tubuh asli Miyamoto Nobunaga. Beberapa detik kemudian, ruang Dewa Naga milik Ye Chong juga menghilang. Zhou Qiong menyaksikan dengan kagum. Luar biasa, senior bahkan tidak membutuhkan pisau untuk menghadapi Miyamoto Nobunaga, sungguh menakjubkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berteriak, "Senior, hati-hati!" Sebelum Zhou Qiong bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sosok melintas di malam hari di belakang Ye Chong. Itu adalah Miyamoto Nobunaga yang asli. Miyamoto Nobunaga terlihat memegang katana di tangannya, menunjukkan senyum sinis, dan menikam Ye Chong di bagian belakang jantung. Ternyata Miyamoto Nobunaga telah bersembunyi dari awal, menggunakan klonnya sebagai umpan, sementara dia menyelinap di belakang Ye Chong dan menunggu kesempatan. Sekarang saatnya, melihat pisau ini hendak menembus dada Ye Chong, Miyamoto Nobunaga sangat bersemangat. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah pada detik berikutnya. Karena dia merasa rasa pisau ini salah, segera setelah itu, Ye Chong, yang ditusuk, pecah berkeping-keping dengan letupan. Ternyata Ye Chong menggunakan hantu untuk menipu Miyamoto Nobunaga. Miyamoto Nobunaga tahu dia telah ditipu, dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Saat dia menarik katananya, Ye Zhan yang asli tiba-tiba muncul di hadapannya. Ye Chong tampak tenang, lalu mengulurkan dua jari dan menjepit katana di tangan Miyamoto Nobunaga dengan lembut. Miyamoto Nobunaga kaget, dan ia berusaha keras untuk menarik kembali katananya. Namun setelah mencoba beberapa kali, ia menemukan bahwa katananya tidak bergerak sama sekali. Dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Katana yang dipegang di antara dua jari tidak bisa ditarik meski dia berusaha sekuat tenaga. Ye Chong tersenyum sedikit, dan kemudian dengan kekuatan besar, dia mengeluarkan katana dari tangan Miyamoto Nobunaga. Miyamoto Nobunaga kaget. Sebagai dewa pedang legendaris yang menjadi terkenal di Jepang 100 tahun lalu, pedang di tangannya justru diambil. Hal ini tidak dapat diterima oleh Miyamoto Nobunaga. Miyamoto Nobunaga ingin meraih dan mengambil kembali pedang samurai. Bagaimana Ye Chong bisa memberinya kesempatan ini? Saya melihat Ye Chong membalik dengan santai, dan ledakan ki yang kuat langsung menjatuhkan Miyamoto Nobunaga dan terbang sejauh 4 atau 5 meter. Lalu, Ye Chong bermain dengan pedang samurai bernama Crow di tangannya. Dia melihatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata,
benda ini benar-benar sampah. Kemudian, Ye Chong berusaha keras untuk mematahkan pedang samurai. Tanpa diduga, pedang samurai itu cukup keras. Bahkan dengan tenaga Ye Chong, pedang samurai itu tidak patah. Ini agak memalukan, bukankah memalukan jika orang lain melihatnya? Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chong diam-diam membuka kotak pedang Dewa Pedang Krisan di senjata ajaib luar angkasa dan mengeluarkan pedang kecil Kaisar Hijau. Pedang kecil dalam wadah pedang biasanya hanya seukuran jari tangan, bila digunakan akan membesar sesuai niat. Ye Chong menyembunyikan pedang ilahi King Di tangannya, lalu berpura-pura mengayunkan pedang samurai lagi. King Di sangat tajam dan telah menjadi harta karun Tiongkok selama ribuan tahun, bagaimana bisa dibandingkan dengan pedang samurai? Hanya terdengar suara yang tajam, dan katana itu dipotong menjadi dua bagian. Tentu saja, di bawah naungan kegelapan, orang lain tidak dapat melihat dengan jelas, dan mereka benar-benar mengira Ye Chong mencubit pedang samurai dengan dua jari. Ye Chong tampak bermasalah dan berkata dengan berani, "Haha, itu saja, saya sudah mengatakan bahwa menurut saya, benda suci negara Jepang Anda hanyalah sampah." Seperti yang dikatakan Ye Chong, dia melemparkan dua potong pedang samurai ke tanah, di tanah. Ini sungguh mematikan dan memilukan. Jika Miyamoto Nobunaga bisa berbicara dengan lancar, dia pasti akan banyak mengumpat. Pada saat ini, Zhou Qiong memandang Ye Chong dengan ekspresi sangat kagum. Ketika Miyamoto Nobunaga melihat Ye Chong benar-benar menghancurkan katananya, dia terkejut dan aura pembunuhnya hilang. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, tidak apa-apa. Miyamoto Nobunaga tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Memikirkan hal ini, saya mendengar Miyamoto Nobunaga menghilang lagi dengan suara pop. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya, melarikan diri menuju kegelapan di kejauhan. Ye Chong mendengus dingin, ingin melarikan diri. Ye Chong tidak memiliki kesan baik tentang negara Jepang dari awal hingga akhir. Terutama para pejabat tinggi negara Jepang yang merupakan musuh Ye Chong. Tapi sekarang dia bertemu dengan seorang master veteran dari negara Jepang, bagaimana bisa Ye Chong melepaskannya? Yikuyu aku. Melihatnya dengan santai, dan lampu hijau keluar dari tangannya, yang merupakan pedang ilahi Kaisar King. Lampu hijau menghilang dalam sekejap, menyusul Miyamoto Nobunaga dalam sekejap, menembus jantung Miyamoto Nobunaga, lalu berbalik dan terbang kembali ke tangan Ye Chong. King Di ini sangat tajam dan permukaannya sangat halus, bahkan tidak ada bekas darah di atasnya. Setelah Miyamoto Nobunaga ditembus jantungnya, ia tidak menyadarinya. Setelah berlari ke depan beberapa meter, ia merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ketika dia melihat ke bawah, dia hanya menemukan lubang seukuran jari di jantungnya. Ekspresi Miyamoto Nobunaga berubah, lalu tubuhnya lemas dalam sekejap, lalu dia jatuh ke tanah dan mati. Saat ini, Zhou Qiong dan Anu menyadari bahwa Miyamoto Nobunaga akan melarikan diri. Saat Zhou Qiong hendak mengeluarkan peringatan, dia melihat Miyamoto Nobunaga telah jatuh dari udara. Tubuhnya jatuh ke tanah, dia mengejang 2 kali, dan kemudian mati. Adegan ini benar-benar membuat Anu dan Zhou Qiong tercengang. Ini terlalu kuat. Setelah Ye Chong selesai membunuh orang-orang, dia hanya menatap Zhou Qiong dan Anu tanpa berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Saat itulah Zhou Qiong bereaksi dan buru-buru menyapanya. "Terima kasih, senior, atas bantuan Anda." Ye Chong tidak berbicara. Anu berkata, "Senior, saya tidak tahu Anda adalah tuan keluarga yang mana. Ketika keluarga Zhou saya kembali, saya harus datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung." "Tidak perlu," kata Ye Chong. "Ngomong-ngomong, senior, kamu telah melenyapkan momok besar bagi keluarga tersembunyi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Keluarga Zhouku pasti akan mempromosikannya untuk senior. Senior, bisakah kamu memberitahuku namamu?" tanya Zhou Qiong.
Tidak perlu, kata Ye Chong lagi, lalu pergi. Zhou Qiong dan Anu melihat punggung Ye Chong yang mundur dan dipenuhi dengan kekaguman. Dari awal sampai akhir, mereka tidak bisa melihat penampilan Ye Chong dengan jelas. Zhou Qiong berkata dengan suara rendah, "Itu tidak benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga tersembunyi lainnya yang keluar? Siapa senior ini? Mungkinkah beberapa keluarga datang secara diam-diam?" Anu bertanya pada jalan. Di villa terpencil di kota pelabuhan, pria berbaju hitam bernama Chao masih duduk di ruangan kecil yang gelap. Saat ini, ia sedang mencari-cari foto di tangannya. Di foto tersebut terlihat dua orang pemuda sedang tersenyum dan berpegangan tangan. Di antara mereka, yang satu adalah dia ketika dia masih muda, dan yang lainnya terlihat sangat mirip dengan Chao Zhengchun, atau orang ini adalah Chao Dahua ketika dia masih muda. Ternyata pria berbaju hitam dan Chao Dahua itu bersaudara, namanya Chao Daking. Meski bersaudara, namun Chao Daking jauh lebih berbakat dari Chao Dahua. Sedangkan untuk keluarga Chao, awalnya adalah keluarga di alam hantu. Namun, Chao Dahua tidak cukup berbakat dan belum dipromosikan ke tingkat master ketika dia mencapai usianya. Dia akan sia-sia jika tetap tinggal di dalam hantu dunia. Oleh karena itu, Chao Daking mengatur agar Chao Dahua kembali ke dunia fana dan memasuki ibu kota. Meskipun Chao Dahua mungkin berada di alam hantu dan kekuatannya sangat buruk, bagaimanapun juga, dia keluar dari alam hantu dan akan menjadi master kelas 1 di dunia fana. Belakangan, Chao Dahua menikahi seorang istri dan memiliki anak di ibu kota, membangun pijakan yang kokoh, dan mendirikan keluarga Chao, keluarga paling kaya di ibu kota. Jika Ye Chong tidak bisa keluar, saya khawatir Chao Dahua dan keluarga Chao masih bisa memerintah ibu kota selama 100 tahun. Tapi sekarang, Chao Dahua ini telah dibunuh oleh Ye Chong. Chao Daking membelai foto mereka berdua ketika mereka masih muda, dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia juga tahu bahwa Chao Dahua dibunuh oleh seorang pria bernama Ye Chong. Tidak ada foto Ye Chong di depannya, karena penampilan Ye Chong telah terpatri dalam benaknya. Jika bukan karena perintah dari atas, saya khawatir Chao Daking akan pergi ke Ye Chong untuk membalas dendam. Chao Daking tidak mengerti mengapa atasannya bisa begitu tenang dan memberinya perintah untuk tidak membiarkan dia datang ke Ye Chong untuk membalas dendam. Pria di atasnya adalah ayah dari dia dan Chao Dahua. Chao Daking sangat terkejut. Ayah mereka bisa begitu tenang dan tidak ingin membalaskan dendam putranya. Apakah Anda benar-benar meremehkan anak duniawi ini? Tepat ketika dia sedang membayangkan sesuatu, kepala pelayan tiba-tiba masuk, "Tuan." Ekspresi Chao Daking segera kembali ke ketenangan biasanya. Dia menatap kepala pelayan dengan dingin dengan matanya, menunggu kepala pelayan menyampaikan berita terbaru. Namun, apa yang dikatakan kepala pelayan selanjutnya mengejutkan Chao Daking. "Tuan, sesuatu telah terjadi," kata kepala pelayan. "Miyamoto Nobunaga, dia terbunuh." Setelah mendengar berita tersebut, Chao Daking yang semula tenang tiba-tiba tertegun. Apa katamu, Miyamoto Nobunaga terbunuh?" Pengurus rumah itu mengangguk. "Siapa yang melakukannya?" Chao Daking bertanya. Faktanya, Chao Daking sangat menyadari kekuatan Miyamoto Nobunaga. Kecuali jika tuan besar dari keluarga tersembunyi itu muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Sejauh yang diketahui Chao Daking, sejauh ini satu-satunya dari keluarga dunia tersembunyi yang mengambil tindakan adalah keluarga Zhou. Dan kali ini keluarga Zhou datang. Hanya beberapa tetua dan Zhou Qiong, putri tertua dari generasi muda keluarga Zhou. Biarpun orang-orang tua itu bersatu, mereka tidak bisa menjadi lawan Nobunaga Miyamoto. Adapun Zhou Qiong, yang bernama Anu, meski kuat, bukanlah lawan Miyamoto Nobunaga. Lantas, siapa yang dibunuh oleh Miyamoto Nobunaga? Chao Daking juga bingung. Tampaknya Nobunaga Miyamoto seharusnya tidak mati.
Pada saat ini, pengurus rumah tangga mengajukan pertanyaan, "Tuan, apakah menurut Anda ada orang dari keluarga tersembunyi lainnya yang diam-diam bertindak?" Cao Daking berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin." Sistem intelijen Qidao masih sangat percaya diri. Sistem intelijen hantu belum melaporkan perubahan apapun saat ini. Jika ada keluarga tersembunyi yang mengalami perubahan, pasti tidak akan ada perubahan. Satu-satunya yang bergerak adalah keluarga Zhou. Oleh karena itu, mustahil bagi master hebat dari keluarga tersembunyi lainnya untuk muncul. Jika hal ini bisa dikesampingkan, maka hanya ada satu kemungkinan. Pengurus rumah tangga kemudian bertanya, apakah itu Lin Long, yang sangat populer di kota Hong Kong akhir-akhir ini? Faktanya, Cao Daking juga memikirkan hal ini. Orang yang tampaknya tak terkalahkan di kota Hong Kong akhir-akhir ini adalah Lin Long. Dan Cao Daking tidak mengetahui kekuatan Lin Long yang sebenarnya. Jika Lin Long membunuh Miyamoto Nobunaga, itu mungkin saja. Hapus semua kemungkinan lain dan yang tersisa adalah kemungkinan yang paling mungkin. Sepertinya sudah waktunya untuk bertemu Lin Long ini sebentar, kata Cao Daking pada dirinya sendiri. Kepala pelayan segera mengerti. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan, saya akan menyelidikinya sekarang." Dengan itu, kepala pelayan itu mundur. Sejak malam itu, Ye Chong jarang santai selama beberapa hari di hari-hari berikutnya. Zhou Qiong memperkirakan setelah kembali ke rumah, dia sibuk menghubungi keluarganya untuk melaporkan tentang Miyamoto Nobunaga. Jadi dia tidak punya waktu untuk merepotkan Ye Chong sekarang. Faktanya, Zhou Qiong kini tidak berani keluar begitu saja karena Miyamoto Nobunaga. Dia melaporkan masalah tersebut kepada keluarganya, berharap mereka akan segera mengirim seseorang ke sana. Pada awalnya, Zhou Qiong tidak dapat membayangkan bahwa kota pelabuhan kecil dapat menyembunyikan begitu banyak orang berkuasa. Ye Chong memiliki banyak waktu luang akhir-akhir ini. Tentu saja, Ye Chong tidak melupakan Tang Men. Sekarang Tang Men belum diselamatkan, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hanya jika dia cukup kuat dia bisa menyelamatkan Tang Men. Kini, meski Ye Chong telah menemukan tempat paling cocok untuk bercocok tanam di kota Hong Kong, yaitu Gunung Longsu. Tapi Gunung Longsu jelas tidak cukup untuk master seperti Ye Chong. Ketika Ye Chong berlatih di Gunung Longsu, dia masih membutuhkan bantuan ramuan dalam jumlah besar untuk mencapai beberapa efek. Oleh karena itu, hanya beberapa hari kemudian, cadangan ramuan dalam senjata sihir luar angkasa Ye Chong agaknya tidak mencukupi. Juga sangat merepotkan untuk kembali ke desa Xiaoye untuk mengambilnya setiap saat. Selain itu, bahkan jika Ye Chong bekerja tanpa lelah dan pulang ke rumah untuk mendapatkannya setiap saat, diperkirakan ramuan di desa Xiaoye tidak akan cukup untuk mendukung penggunaan terus-menerus Ye Chong. Oleh karena itu, Ye Chong bersiap mencari tempat yang cocok untuk menanam ramuan di daerah sekitarnya dan membuka ladang spiritual lagi. Tentu saja, tempat seperti itu tidak mudah ditemukan. Jadi Ye Chong menyerahkan tugas ini kepada Huang Xishan. Huang Xishan secara alami senang setelah menerima perintah tersebut, jadi dia mengerahkan seluruh keluarga Huang dan mulai mencari tempat yang cocok di sekitar seluruh kota pelabuhan. Banyak masyarakat awam di kota Hong Kong juga mendengar bahwa seorang pria Jepang meninggal di kota Hong Kong. Namun sebatas kematian seorang pria Jepang, mereka tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pria Jepang ini, dewa pedang terkenal negara Jepang 100 tahun yang lalu. Orang awam hanya mengira bahwa ini hanyalah orang biasa yang tidak beruntung yang dicekik dengan kejam oleh pasukan bawah tanah di kota pelabuhan saat bepergian. Sambil menunggu kabar tentang Huang Xishan, Ye Chong bersekolah seperti biasa dan menjalani kehidupan kelas normal, yang cukup membahagiakan. Selama beberapa hari terakhir, dia dan Chen Feifei semakin dekat. Dan Ye Chong secara bertahap menemukan bahwa meskipun dia tidak ingin ada hubungannya dengan Chen Feifei pada awalnya. Namun, selama periode waktu ini,
dia telah bersama Chen Feifei, dan Ye Chong menemukan bahwa perlawanannya terhadap Chen Feifei tampaknya semakin lemah. Ia sepertinya sudah terbiasa makan dan bermain dengan Chen Feifei, dan sepertinya sudah menerima identitas pacar Chen Feifei. Tentu saja, hubungan romantis seperti ini kini menjadi standar semua orang di sekolah. Mengenai hubungan ini, Chen Feifei secara alami lebih bersedia. Mengenai hal ini, suasana hati siswa di sekolah sangat berbeda. Laki-laki patah hati dan perempuan cemburu. Ada juga Chen Yao Yao yang menyesal, Sun Tian yang kesal, singkatnya, ada berbagai macam emosi. Meskipun Ye Chong telah mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus tetap bersikap rendah hati. Sayangnya dia ingin tetap low profile, tapi kekuatannya tidak memungkinkan. Hanya dalam beberapa hari di sekolah, ia menjadi sosok terkenal di sekolah. Mengenai hal ini, Pak Ban Hu, dekan perguruan tinggi itu, hanya bisa tersenyum pahit. Pada hari ini, setelah Ye Chong dan Chen Feifei menyelesaikan kelas mereka pergi makan bersama di luar sekolah. Mereka pergi ke restoran selebriti internet dekat sekolah, yang makan di sini biasanya adalah pasangan. Ketika para siswa melihat Ye Chong dan kecantikan sekolah Chen Feifei di sini, mereka semua menunjukkan mata yang sangat iri. Bukan hanya teman sekelas laki-laki itu, sekarang karena penampilan Ye Chong di pesta makan malam hari itu, kabar menyebar di sekolah. Semua orang tahu bahwa Ye Chong mengenal orang-orang di atas dan villa. Oleh karena itu, di hati gadis-gadis itu, Ye Chong telah menjadi pria sempurna. Dengan pria seperti itu berdiri di samping Chen Feifei, dia tentu saja akan iri pada banyak gadis. Saat ini, Chen Feifei selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Orang lain menganggap dia dan Ye Chong sebagai pasangan, dan sudah terlambat baginya untuk bahagia. Mereka berdua duduk dan memesan makanan mereka. Lingkungan di sini juga sangat ambigu, meja makannya tidak besar dan hanya bisa menampung 2 orang. Apalagi jarak masing-masing meja makan berjauhan sehingga privasinya sangat baik. Sekilas, ini adalah tempat yang khusus disiapkan untuk pasangan. Kebanyakan orang yang datang ke sini untuk makan adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan, dengan paling banyak 2 atau 3 perempuan berkumpul. Dan kedua anak laki-laki itu tidak akan pernah datang ke sini untuk makan. Oleh karena itu, ketika kedua pria itu membuka pintu dan masuk, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Jika salah satu dari mereka tidak berpenampilan galak dan terlihat seperti seseorang yang tidak mudah diajak main-main, beberapa teman sekelasnya mungkin akan langsung menertawakannya. Keduanya jelas bukan berasal dari lingkungan sekitar dan tidak tahu apa yang istimewa dari restoran ini. Pria berwajah galak itu melihat sekeliling dan menemukan banyak orang yang menatapnya, merasa sedikit tidak bahagia. Orang yang ditatap oleh wajah garang ini langsung menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat lebih jauh. Dan pria lain yang berdiri di samping wajah galak itu, Ye Chong sebenarnya tahu, itu tidak lain adalah Zhou An. Ye Chong bertanya-tanya, bagaimana dia bisa bertemu Zhou An di sini? Terlebih lagi, melihat penampilan Zhou An, dia sepertinya tidak mau, seolah-olah dia dipaksa oleh wajah yang galak. 2 orang masuk, tampaknya masuk untuk makan. Namun, ketika Zhou An melihat Ye Chong, dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat menempelkan telinganya ke wajah galak di sebelahnya dan mengatakan sesuatu. Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga dan bahkan bisa mendengar suara nyamuk. Meskipun dia jauh, Ye Chong juga mendengar apa yang dikatakan Zhou An kepada orang lain, ini Lin Long, Zhou An. Tahu bahwa Ye Chong adalah Lin Long, tetapi dia selalu berpikir bahwa Lin Long adalah nama aslinya. Ye Chong mengerutkan kening, merasa segalanya tidak sesederhana itu. Awalnya, dia mengira kedua orang ini akan mengambil tindakan lebih jauh, tetapi yang tidak dia duga adalah kedua orang itu langsung pergi. Melihat adegan kedua orang itu pergi dengan tergesa-gesa,
Ye Chong merasa sedikit aneh dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan kedua orang itu. Tapi tidak peduli apa, Ye Chong juga tahu bahwa kedua orang ini datang untuknya. Setelah makan malam, Ye Chong dan Chen Feifei awalnya setuju untuk pergi menonton film. Karena insiden Zhouan, Ye Chong untuk sementara mengubah rencananya dan meminta Chen Feifei kembali dulu. Meskipun Chen Feifei sedikit tidak senang, dia juga mendengarkan kata-kata Ye Chong. Ye Chong menghiburnya, mungkin sesuatu akan terjadi malam ini. Kamu kembali dulu, dan kita lihat nanti. Kalau begitu kamu berjanji, Chen Feifei cemberut dan berkata genit. Ye Chong tersenyum, saya berjanji. Chen Feifei kemudian menyerah. Karena Ye Chong mengatakan demikian, Chen Feifei tidak punya pilihan selain kembali ke asrama terlebih dahulu. Ye Chong mengirim Chen Feifei kembali ke asrama dan kemudian meninggalkan sekolah. Dia tidak kembali ke villa, tetapi pergi ke Gunung Longsu. Karena Ye Chong memperhatikan ada seseorang yang mengikutinya di belakangnya. Meskipun mudah bagi Ye Chong untuk menyingkirkan orang-orang di belakangnya, dia tidak melakukannya. Karena dia tahu bahwa jika dia menyingkirkan orang di belakangnya, maka orang lain pasti akan pergi ke sekolah jika mereka tidak dapat menemukannya, dan siswa sekolahlah yang akan menderita. Meskipun para siswa ini tidak semuanya adalah teman Ye Chong, mereka adalah sekelompok orang biasa, dan Ye Chong tentu saja tidak bisa memperlakukan mereka sebagai korban. Oleh karena itu, Ye Chong berencana memikat pihak lain ke Gunung Longsu dan menangani mereka. Lagi pula, Ye Chong sebenarnya penasaran siapa yang akan menyerangnya. Setelah Ye Chong mencapai puncak Gunung Longsu, dia menunggu di sana. Orang-orang yang mengikutinya diam-diam mundur. Ye Chong sedang berlatih di sana dan menunggu. Ketika tengah malam tiba, seseorang benar-benar datang. Seorang pria berpakaian hitam berjalan. Malam itu pekat, seolah seluruh tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan, dan perasaan dingin memancar dari tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke puncak Gunung Longsu. Ye Chong sedang duduk bersila di puncak gunung, terus-menerus menyerap energi spiritual langit dan bumi dan berlatih. Ye Chong sudah merasakan seseorang datang di belakangnya, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Setelah pihak lain muncul, dia melihat kumpulan energi spiritual di sekitarnya, mengangguk, dan berkata, "Ya, tampaknya Anda adalah orang yang mendalam. Mampu mengubah Gunung Longsu menjadi keadaan ini dianggap sebagai kemampuan Anda." Ye Chong tidak menjawab, hanya duduk diam. Pada saat ini, otak Ye Chong berputar cepat, dan dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Karena dia menemukan bahwa pihak lain sebenarnya jauh lebih kuat dari dirinya. "Apakah kamu mencariku?" Setelah beberapa saat, Ye Chong membuka matanya dan bertanya. Dia sudah punya rencana di benaknya. "Itu benar, aku mencarimu. Apakah kamu Lin Long? Aku sudah lama ingin bertemu denganmu." Pria berbaju hitam itu tersenyum. "Namaku Cao Daking." Pada saat ini, Ye Chong telah berubah. Lagi, itu menjadi seperti Lin Long. Tentu saja, ini hanya Ye Chong yang melakukan ini untuk menyembunyikan dirinya. Tanpa diduga, penyembunyian kali ini sangat berhasil. Dia tidak tahu siapa Cao Daking, tapi Cao Daking tahu secara mendalam siapa Ye Chong. Jika dia melihat penampilan Ye Chong yang sebenarnya, dia akan mengetahui identitas asli Ye Chong. Lalu, Ye Chong berdiri dan berbalik. Ketika Cao Daking melihat Ye Chong, dia tidak bisa tidak mengagumi. "Saya sudah lama mendengar di Hong Kong bahwa Tuan Lin Long tampan dan luar biasa. Dia bukan orang biasa. Sekarang tampaknya ini benar. Bahkan dalam seni bela diri kita dunia seni, penampilanmu sangat jarang sekali." Ye Chong mengabaikan pujian itu dan terus bertanya, "Siapa kamu?" "Haha. Aku Cao Daking di bawah hantu dunia bawah Dao Hei Wuchang," kata Cao Daking. Ye Chong hanya tahu sedikit tentang cara hantu, dan dia bahkan tidak tahu tentang Hei Wuchang. Ini adalah kontak tatap muka pertamanya dengan hantu. Namun, nama Cao Daking agak familiar,
dan Ye Chong langsung teringat pada Cao Dahua. Namun, dalam ingatan Ye Chong, Cao Dahua hanyalah orang biasa, dan dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan hantu. Oleh karena itu, Ye Chong tidak tahu bahwa ada hubungan antara Cao Dahua dan Cao Daking, dan dia tidak memikirkannya dalam hal itu. Tentu saja, secara umum cara hantu sangatlah misterius dan tidak akan diberitahukan kepada orang luar. Tapi sekarang, Cao Daking melaporkan dirinya ke keluarga dan bercerita tentang hantu, jadi dia tidak memperlakukan Lin Long sebagai orang luar. Karena setelah malam ini, jika Lin Long menjadi komplotannya, dia akan mati. Ye Chong tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Cao Daking, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, berpura-pura tidak mengenal Cao Daking dan tidak mengetahui cara hantu. Cao Daking tersenyum dan berkata, "Haha, tentu saja, Tuan Lin Long, Anda tidak perlu mengenal saya, tetapi Anda telah merusak perbuatan baik saya beberapa kali. Jika saya terus diam, itu tidak masuk akal." Ye Chong memandang Cao Daking, "Ternyata semua yang terjadi di kota Hong Kong adalah kesalahanmu. Apa yang akan kamu lakukan?" Cao Daking terkekeh. Dia tidak keberatan berbicara lebih banyak dengan Ye Chong. Karena apakah Ye Chong menyerah pada dia atau dikhianati olehnya? Bahkan jika kamu membunuhnya, pihak lain tidak akan mengungkapkannya. Tahukah Anda? Lagi pula saya telah melakukan begitu banyak permainan. Jika tidak ada penonton, itu akan sangat sepi. Cao Daking memandang Ye Chong dan tersenyum. "Sebenarnya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi seorang Grandmaster. Mungkinkah Anda benar-benar berasal dari keluarga tersembunyi?" Ye Chong berkata, "Tidak." Cao Daking kemudian berkata, "Ya, tidak mudah bagi seorang kultivator biasa untuk mencapai tingkat master. Bagaimana kalau begini? Saya memberi Anda kesempatan untuk bergabung dengan jalur hantu kami." Sebenarnya, ketika Cao Daking datang, Ye Chong sudah saya temukan bahwa pria ini sangat kuat, bahkan jauh melebihi dirinya. Bersambung.